terlebih. Halo, ada Kak Firmansyah di sini. Halo Karian, kita ketemu lagi. Hai, ada Kak Seri, ada Kak Putri. Ayo yang bisa on cam mungkin bisa menyalakan kameranya. Halo, ada Kak Yusril. Halo. Wah, ini batch 27 seharusnya datang semua ya, karena batch-nya sudah lagi tidak ada kelas. Oke, so apa kabar semuanya hari ini? We get SOI. Nih, gue. Warung nih good. Siapa itu tadi yang nih good? Nih good siapa itu jawab? Wita. Kinda geld. Ah, The geld. Abi, tolong kasih duit ke Wita karena dia niche good, dia nggak ada gel. Oke, siap. Nanti tap. Oke, dan oke sebelumnya selamat datang semuanya di workshop Schreiben pertama hari ini, di mana kita akan belajar menulis surat formal bersama Frau Elsa Pranoto. Oke, sebelum kita mulai workshopnya kali ini, izinkan saya untuk membacakan tentang house rules pada kali ini. Untuk yang pertama, diharapkan seluruh peserta untuk membuka kamera dan aktif karena akan pembelajaran kali ini pastinya akan seru sekali dengan Frau Elsa yang memang berpengalaman dalam mengajar bahasa Jerman. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembelajarannya, diserap sebaik mungkin untuk materi yang akan Frau Elsa berikan hari ini. Lalu yang kedua, jika ada pertanyaan saat presentasi, silakan dituliskan di chat room. Nanti akan dibahas oleh Frau Elsa setelah Frau Elsa menjelaskan materi-materi yang akan dibawakan pada kali ini. Jika ada kendala teknis, silakan memberikan info kepada operator melalui chat box kepada saya. Lalu untuk kegiatan hari ini akan direkam, jadi kalian bisa menonton lagi di kanal YouTube Binawan Training Center. So, yang pastinya workshop kali ini itu tidak akan sia-sia karena kalian akan diberikan sertifikat yang linknya akan disebarkan di akhir acara. So, mohon diisi menggunakan nama lengkap agar sertifikat yang tertulis itu benar-benar nama lengkap kalian. Dengan nantinya sertifikat akan dikirimkan melalui email pribadi beserta link YouTube yang bisa ditonton kembali. Oke, dan untuk pemateri kita kali ini, kita kedatangan Frau Elsa. Frau Elsa ini berpengalaman dalam mengajar bahasa Jerman. Beliau ini lulusan dari Universitas Indonesia dan memperdalami bahasa Jermannya dengan mengikuti summer course di Jerman langsung. Wah, siapa nih yang mau ke Jerman? Nah, Frau Elsa tuh udah ke Jerman. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Frau Elsa. So, tanpa berlama-lama lagi, Frau Elsa, bitte schön. Saya alihkan ke Frau Elsa. Silakan, Frau Elsa. Oke, terima kasih Kalda. Good, so guten Abend allerseits. Wie geht's euch? Guten Abend, Guten Abend, Frau. Guten Abend. Oke, good. Alles gut? Sehr gut. Is good. Oke. Iya, bitte schön. Es geht mir gut ya. Kalau misalkan nanti ditanya, kan di sini beberapa kalian masih A1 ya. Kalau ditanya wie geht's dir gitu ya, itu jawabnya es geht mir gut atau mir geht es gut. Jangan ich bin gut ya. Tadi sempat nih dengar ada ich bin gut. Gitu. Es geht mir gut. Ya, atau kalau gampangnya sih good aja gitu ya. Kalau simpelnya. Tapi kalau panjang es geht mir gut gitu. Tapi jangan ich bin gut ya. Oke. Good. Mungkin kita langsung mulai kali ya pembelajarannya. Sebentar. Share screen. Oke. Good. Nah, sebelum mulai nih bahas mengenai email gitu ya. Mungkin aku pengen kalian vote dulu gitu supaya aku tahu nih kalian itu A1-nya baru belajar di kapitel 1 sampai 3 kah, 4 sampai 6 kah, dan seterusnya.
Nih, aku minta kalian untuk sebentar ya. Scan. Moment. Oke. Scan barcode-nya atau QR-nya. Bisa minta tolong scan. Lalu kan nanti muncul nih vote-nya. Minta tolong diklik ya. Kalian udah masuk pembelajaran atau yang lainnya. Oke, detection ya. Mungkin bisa di-scan sekarang. Saya minta tolong di-vote. Kalau level acuai, Prof. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah. Nggak usah di-vote. A1 aja. Nanti ketahuan kok kalau misalkan tidak di-vote berarti beberapa kalian acuai. Gitu. Oke. Rau, ini tuh dibatas ya masuknya? Kenapa? Bisa Pas ini tadi- kok dibatasin, nggak dibatasin. Ini ya harus login dulu. Pakai login. email kalian aja. Nggak usah regis. Gitu. Oke, Bro. Oke. Oke, mungkin aku tunggu sampai 19.09 ya, paling lama kalian vote. Oke, yang lainnya minta tolong ya untuk di-scan dan klik kalian di level mana nih. A1-nya di kapital berapa atau bab berapa ya. Gitu. Oke. Ya, aku tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Sudah pada semua vote-nya? Sudah, Sudah ya? Nah, oke. Kita lihat ya. Berarti ini sisanya pada A2 ya. Oke. Oke, good. Kebanyakan dari kalian itu di kalau A1 ya, kapital 1 sampai 3. Oke, ya udah. Good. Oke, dankeschön. Allerseits udah coba untuk vote. Tapi tenang aja, ini juga berlaku untuk A2 juga gitu ya. Walaupun misalkan kalian masih di kapital 1 sampai 3, pasti kalian bisa ngikutin karena aku pasti bakal nyesuaiin kalian juga gitu. Walaupun nanti ada latihan juga ya gitu. Nggak apa-apa. Oke, good. Mungkin kita langsung mulai aja ya pembelajarannya untuk hari ini. Bro, ke-scan sedikit aja sebentar. Ke-scan dikit aja. Oh, Ke boleh. bawah dikit aja. Sebentar, belum ke-scan? Nih. Udah keluar lagi, Bro. Oh, ya udah. Udah beres. Siap. Oke. Tetap sama ya berarti ya. Oke, good. Oke, kita mulai langsung pembelajarannya.
Jadi hari ini kita akan belajar, ini bisa nggak ya digedein? Aku lupa cara gedenya gimana ya. Ya udah gini aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar email informal. Ada yang tahu email informal itu apa? Kira-kira nih kalau dari bahasa Jermannya. Penulisan email tidak formal. Formal dan Penulisan email yang tidak formal, informal. Iya, sehr gut, richtig. Jadi email informal itu email yang tidak formal. Tidak formalnya untuk ke siapa? Misalkan untuk ke teman kalian, ke mana lagi? Kerabat kalian. Kalau misalkan misalkan ke atasan udah deket banget, itu masuknya informal bukan? Tetap formal gitu karena masih ada gap nih untuk ke atasan. Ke atas itu masuknya ke manajer gitu ya atau bos gitu ya. Kalau dalam bahasa Jerman tuh chef atau chefin. Kalau chef itu untuk cowok, chefin itu untuk cewek. Kayak gitu. Kalau di kapitel 1 sampai 3 udah belajar tuh mengenai apa namanya? Untuk beruf, cewek itu seperti apa, cowok seperti apa. Arts, Ärztin, dan seterusnya. Kalau belakangnya in itu pasti cewek. Kalau tidak ada in-nya itu cowok. Gitu. Itu informal. Lalu di sini ada bahasa Jermannya, wie schreibt man eine gute email gitu. Jadi bagaimana ya seseorang itu menulis email yang bagus. Kayak gitu ya. Ini masih informal ya. Oke. Nah, seperti biasa, pastinya aku kasih dulu nih tips and trick dulu untuk bikin email gitu. Apakah ada tips and tricks ya pastinya gitu. Tujuannya untuk apa? Yang tadi tujuannya supaya email itu sebagai menjadi bagus gitu ya, supaya tersusun rapih. Karena kan kita kalau buat email itu pasti harus tersusun rapih dong, nggak mungkin acak-acak nih. Walaupun itu informal ya, tetap harus susunannya rapih. Gitu. Lalu next, apa aja? Nih di sini ya, kalian bisa lihat. Mungkin aku gedein. Ada begrüßung. Di sini udah aku tulis ya dalam bahasa Jerman maupun bahasa Indonesianya. Jadi kalian yang baru awal-awal masuk A1 bisa mengikutinya nih. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat soal, oke ada tulisan begrüßung, ada Hauptteil atau Inhalt, kalian tahu artinya apa? Gitu. Oke, awalannya begrüßung, salam berbuka. Kayak gimana sih? Nanti akan aku jelaskan. Gitu ya. Lalu next, Einleitung atau pembuka. Bedanya apa salam pembuka gitu. Ya, nanti next akan aku jelaskan. Bedanya di mana nih walaupun sama-sama pembuka. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya ketiga Hauptteil atau Inhalt, ya isi dari si email tersebut. Gitu. Terakhir Abschluss. Nah, poin ini harus ada di email kalian. Kalau misalkan cuma maunya begrüßung doang, Einleitung isinya nggak ada, nggak bisa. Oke, maunya begrüßung, Einleitung, Hauptteil. Abschlussnya nggak ada nih, boleh nggak? Nggak bisa. Jadi 4 poin ini harus ada di dalam email kalian. Gitu. Nah, kalian udah tahu nih ciri-cirinya. Terus bagaimana nih cara tahu salam pembuka seperti apa, pembukaannya gimana, isi, dan juga Abschluss. Kalian bisa lihat. Nah, karena ini email informal, Liebe Maya, Lieber Stefan, mungkin aku agak coret-coret dikit ya. Di sini ada halo. Memang kalau di A1 itu biasanya pakai halo, tetapi biasanya sih aku menganjurkan gitu dari level A1 udah memakai Liebe dan juga Lieber. Bedanya apa nih Liebe sama Lieber gitu ya. Kalian bisa lihat. Kalau Liebe itu pasti untuk cewek. Boleh nggak kalau cowok? Nggak bisa. Cowok itu harus ada R-nya di belakang. Mau itu Stefan, mau itu siapa, Tony, Tono, dan seterusnya. Tapi saran aku, alangkah lebih baiknya namanya itu jangan ambigu ya, gitu. Kalau mau bikin begrüßung. Contohnya biasanya nama yang bisa untuk cewek, bisa untuk cowok, gitu. Nah, lebih baik libenya itu ya udah emang namanya itu benar-benar kayak cewek ya, misalkan Maya atau Martha Tri, atau kenapa gitu? kalau Tri tadi yang bisa buat cewek cowok ya? Tri ya itu bisa cewek bisa cowok. Nah bisa diganti menjadi yang benar-benar kayak cewek gitu. Takutnya nanti provernya baca kayak ini cewek apa cowok ya kan orang kan punya pendapat ya masing-masing nih.
mengenai nama gitu kan ya. Kalau misalkan kita ngerasa ini cewek, tapi si provernya ngerasa itu cowok, takutnya nanti salah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya pakai nama yang benar-benar cewek, benar-benar identik cewek dan maupun identik cowok kayak gitu. Itu untuk bergerusung informal ya, karena kita lagi bahas informal dulu. Kayak gitu. Jadi saran aku lebih baik kalian pakai dua ini nih, libe dan juga liber gitu. Kenapa? Walaupun misalkan tulisannya ada SMS gitu kan ya, tetap biasanya aku mengajukan pakai libe atau nggak liber gitu. Supaya apa? Supaya sebenarnya sih untuk kedepannya ya kalian sampai di A2, B1 kayak gitu. Biar nggak lupa nih libe sama libernya. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dari kalian? Sudah ya? Oke. Oke. Lalu berikutnya, apakah cuma sampai sini doang? Belum. Kalian harus menambahkan koma di sini. Ya, kalian lihat kan ya, ada koma. Boleh nggak kalau nggak ada koma? Contoh kayak Halo Michael. Nggak bisa. False. Gitu. Kenapa? Karena template-nya udah seperti itu. Harus ada komanya. Baik itu buat cewek maupun buat cowok. Gitu. Oke ya. Itu bergerusung. Lalu next, ada Einleitung tadi pembukaannya. Beda, berarti apa? Salam pembuka kayak misalkan kalau Indonesia yang terhormat gitu kan ya, atau dear gitu. Kalau Einleitungnya, kalau informal, seenggaknya ada basa-basi dulu gitu ya. Kayak gimana? Wie geht's dir? Ich hoffe es geht dir gut. Artinya apa? Gimana kabar kamu? Gitu ya. Saya harap kamu baik-baik. Iya, sehr gut. Baik-baik aja. Gitu. Nah, sudah selesai masuk ke inhalt gitu. Nah, inhaltnya kok aku tulis seperti ini disesuaikan dengan punkte yang ada di soal. Karena inhaltnya tidak bisa kayak gini nih. Oke, kita tulis walaupun soalnya berbeda tetap seperti ini. Enggak. Kayak gitu. Jadi makanya ada apa notes-nya gitu kan ya, disesuaikan dengan punktenya, tergantung punkte yang kalian dapetin tuh apa di soal tersebut. Nanti kita akan bahas contohnya ya, email informalnya. Nah, setelah udah, baru deh Abschlussnya. Viele Grüße atau Liebe Grüße, terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Kalau misalkan boleh saran, emang lebih baik sih Viele Grüße. Liebe Grüße berarti salah dong? Enggak salah gitu. Kenapa Viele Grüße gitu ya? Karena kan awalannya kalian pakai Liebe nih, biar tidak monoton aja sih. Tujuannya seperti itu ya. Tidak monoton, jadi bawahnya Viele gitu. Tapi apakah boleh misalkan berusungnya libe terus absusnya libe, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa juga gitu. Jadi kan kalau misalkan aku menyarankan gitu ya supaya enak aja nih dilihat gitu. Itu Abschluss. Lalu ini kurs nama tuh apa? Kurs nama itu nama apa? Yang tahu? Gitu? Nama? Nama lengkap. Hah? Nama pendek. Nama pendek. Nama Pendek. pendek. Kalau full nama lengkap. Kalau kurs nama pendek. Gitu. Oke, nama pendeknya siapa? Misalkan nama aku Elsa Juwita Pranoto. Kalau informal Elsa aja, tapi nggak usah dalam kurung ya. Ini Elsa aja, gitu. Udah. Seperti itu. Itu untuk tipsnya. Apakah kayak gini doang udah selesai? Enggak. Nah, masih panjang lah, dikit. Panjangnya dikit doang kok, gitu. Kayak tidak Kalau banyak. izin, Boleh? izin Gitu? kalau mau tanya, berarti kalau yang file itu, kalau di atas kita pakai libe atau liber ya, di bawahnya file itu bisa buat dua-dua ya berarti ya? Bisa buat dua-duanya. Libenya maksudnya apa gimana? Iya, heeh. Bisa. Tapi ini udah template ya liber, jadi nggak ada liber Gruse ya. Jadi walaupun misalkan libernya Stefan cowok, berarti di sini liber Gruse dong, enggak. Nah, tetap liber. Gitu. Biasanya tuh orang suka kayak gitu. Pembukanya itu salam pembuka liber Stefan. Terus bawahnya ikutin nih liber Gruse. Biasanya kayak gitu tuh. Tapi itu bukan salah. Ini emang udah satu paket liber Gruse. Kecuali salam pembuka. Gitu. Oke, good. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini sudah ya. Oke.
Kalau tidak ada, nah ini contohnya gitu ya. Udah aku tulis juga supaya menghemat waktu, jadi aku udah tulis sebelumnya. Di sini kita lihat. Ini contoh soalnya ya. Sie möchten. Nah, kalau misalkan kalian melihat Sie, ini tuh berlaku untuk kalian sampai level atas ya, mau itu A1, A2, B1, kayak gitu. Kalau ada tulisan Sie, memang artinya tuh Anda. Tapi itu untuk dirujuk ke kalian, penulisnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada Sie, berarti itu merujuk ke Anda, ke kalian maksudnya. Jangan sampai salah ya Sie-nya di sini. Karena ada beberapa orang salah mengartikannya, malah jadi dia perempuan gitu, tapi nine. Atau misalkan mereka nine, enggak, tetap ke kalian. Lalu apa nih? Oke, Anda ingin melakukan di weekend, Wochenende weekend, jalan-jalan menggunakan apa? Mobil. Nah, bareng-bareng nih sama temennya, teman Anda, teman kalian yang penulis, namanya Sylvia. Nah, Anda harus nulis nih ke Sylvia, gitu. Apa aja punktenya? Wohin. Berarti apa artinya? Seharusnya kalian tahu nih, wohin wollen Sie fahren? Kemana? Oke, kemana? Gitu ya. Anda ingin pergi. Kalau was soll Sylvia mitbringen? Apa yang harus Apa Sylvia yang bawa? Sylvia bawa? Iya, very good. Apa yang harus Sylvia bawa? Gitu ya. Sylvia bawa. Kalau wo wollen Sie sich treffen? Di mana kalian ingin bertemu? Ya, di mana Anda? Gitu ya. Andanya itu merujuk ke maksudnya ke penulisnya ya. Jadi tetap artinya di mana Anda. Gitu ya. Ingin bertemu. Gitu. Oke, berarti ketiga ini harus ditulis dong. Iya, harus, dan itu hukumnya wajib. Kalau misalkan kalian cuma 2 doang tulisnya, yang vovolennya nggak ditulis nih, salah nggak? Ya pasti akan banyak pengurangan poinnya. Jadi kalau misalkan 1 punkte kalian tidak tulis, itu ya cukup banyak salah poinnya. Sayang ya, dibandingkan kayak kalian typo. Typo masih dikit poinnya gitu. Tapi kalau 1 ini lupa, bakal banyak hilang poin kalian. Sayang kan kayak gitu ya. Jadi harus ditulis. Lalu berikutnya bagaimana? Karena informal. Ya udah, ini Sylvia. Oh, pas banget nih. Ada nama Sylvia. Tapi gimana? Misalkan kalian pernah lihat emailnya itu tidak ada namanya. Gitu ya. Ya udah suruh ke Freund atau Freundin. Nah, itu kalian boleh asal. Terserah kalian. Kalian mau bilang Liebe siapa? Elsa kah? Liber Tony kah? Terserah. Gitu. Boleh asal. Kalau tidak ada namanya, tapi pas banget ini ada namanya, jadi harus disesuaikan. Kayak gitu. Itu ya, notes untuk email. Karena email ada 2 kemungkinan, ada yang udah ada namanya, ada juga yang belum ada namanya. Gitu. Oke. Lalu kita lihat lanjut. Liebe Sylvia. Nah, ini koma kan ya. Setelah itu wie geht's dir? Kok huruf kecil sih gitu kan ya? Bukannya am Anfang itu huruf besar ya? Benar, am Anfang itu huruf besar gitu. Tetapi kalau email tuh nggak boleh huruf besar. Harus huruf kecil di sini. Bisa nggak ya? Nah, huruf kecil. Nih. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu lanjutan dari koma ini. Tapi kalau email itu di-enterin. Dan harus di-enter seperti ini ya, enter 1. Apa namanya? Untuk buat emailnya. Apakah boleh seperti ini? Enggak. Biasa itu enter 1. Untuk apa namanya? Email ya. Kayak gitu. Udah nih kan ya tadi ya, if he gets there, ich hoffe es get there good, basa-basi dulu lah ya gitu ya. Kalau informal itu seenggaknya basa-basi. Apakah ini untuk level A1? Enggak. Tetap walaupun misalkan kalian ada level A1, ada A2, tetap ini berlaku sampai kalian B1. Gitu. Ini untuk basa-basi karena informal. Jadi jangan langsung masuk ke poinnya ya, 9. Alangkah lebih baiknya basa-basi dulu. Gitu. Nah, habis itu bilang lagi nih kan wohin gitu kan ya. Kemana? Ya udah kita bisa bilang am Wochenende
Kita mau ngomong dulu nih, am Wochenende mochte ich einen Ausflug mit dem Auto machen. Kayak gitu kan ya. Atau fahren boleh. Lalu habis itu kasih tahu dia wohinnya, ich möchte nach München fahren. Tapi jangan gehen ya. Ini, jangan. Kenapa? Karena gehen itu untuk zu Fuß. Kalian nggak mungkin dong ke luar negeri, luar kota pakai jalan kaki. Nggak mungkin. Makanya harus pakai fahren atau enggak fliegen. Terserah kalian. Walaupun oke, tapi kan di sini fahren. Nggak apa-apa kalau mau pakai fliegen, sama aja kok. Gitu. Karena fokusnya ke wohinnya. Kecuali gehen, nggak bisa. Oke. Lalu berikutnya, kan apa yang harus dibawa? Ya udah, kalian udah belajar nih, mungkin kalau di kapitel 1 sampai kapitel 4 ya, 4 apa 5 mungkin belum masuk ya ke modal-modal verben. Tapi kalau kalian udah masuk ke modal verben, pakailah modal verben. Gitu ya. Bagaimana ini? Kannst du bitte Kuchen und Cola mitbringen? Bisakah kamu membawa kue? Ini Kuchen kue kan ya? Kue dan cola gitu. Udah masuk nih poin kedua. Poin ketiga, wo wollen Sie sich treffen? Di mana ketemuannya? Ya udah, wir treffen am Samstag um 9 Uhr im Garten. Gitu. Oke deh. Lalu kan tapi nggak mungkin aku di sini karena kan ini buat A1 dulu ya. Jadi aku tulis wir treffen. Gitu. Tapi nanti mungkin di Q&A ya, kalau misalnya kalian pengen nanya bisa lebih jauh gitu ya, bisa di Q&A. Nah, untuk vovelennya maksudnya ke im Garten nih aku tulis. Tapi jangan cuma oke, vovelen sisi treffen kita tulis im Garten. Enggak, tetap kalian bikin kalimat. Gitu. Tapi dikasih tahu sekalian jawabannya. Seperti ini. Tapi harus keterangan waktu dulu ya. Ingat, kalau misalkan bikin kalimat, ada keterangan waktu, duluin keterangan waktu. Karena keterangan waktu itu lebih penting dibandingkan tempat maupun objek. Contohnya seperti ini. Boleh nggak kalau misalkan aku tulis im Garten, gitu ya, am Samstag um 9 Uhr, nggak bisa. Das ist falsch. Gitu, harus seperti ini. Lalu berikutnya viele Grüße, ya udah Elsa. Atau liebe Grüße, Elsa. Gitu. Dan harus ada enternya juga lagi. Nih, ini juga enter kan. Kenapa di sini viele Grüße harus ada enter lagi? Karena sebenarnya itu yang kosongnya ini tuh tanda tangan gitu kan ya. Tetapi ya apa namanya? Ya kita nggak usah pakai tanda tangan. Jadi lengkapin aja gitu. Lalu setelah itu kurs namanya kalian. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu mengenai ini dulu ya. Jawabannya. Oke, sudah memahami mengenai email informal? Contohnya? Ja, ich habe keine Frage. Oke, good. Itu. Dan untuk menulis email lebih baik memakai kosakata yang sudah kalian ketahui atau gramatik yang sudah kalian ketahui. Gitu. Jangan memakai alat bantu lah. Walaupun kalian masih ya kapital awal banget, tetap coba karena kan udah banyak juga akan terkumpul kosakata, pakailah kosakata tersebut. Gitu. Oke. Nah, karena sudah, kita coba mulai nih. Untuk, bentar ya, aku hapus dulu. Untuk hubungnya. Gitu ya. Di sini, mungkin aku bantu deh untuk artiin ya. Gitu. Jadi kalian, coba langsung tulis. Gitu. Dan tulisnya di mana? Nanti akan aku share. Di Padlet juga, share QR-nya. Gitu. Oke, ini mengenai apa? Ihr Freund Christian. Oh, lagi-lagi udah dikasih tahu nih namanya. Ya udah, berarti Liba apa Liber nih? Jadinya tadi udah aku jelaskan kan ya. Liba apa Liber kalau namanya Christian Schmidt. Dia tuh Anda tuh pengen
Nah, ngunjungin nih di next week gitu, next Woche. Jadi si apa namanya teman Christian ini ingin ngunjungin Anda nih next week. Nah, Anda tulis nih, Sie können Ihren Freund nicht vom Bahnhof abholen. Abholen tuh apa? Ada yang tahu? Menjemput. Ya, Menjemput. menjemput. Jadi apa nih? Oh, ternyata yang kalian tuh atau Anda yang menulis gitu, nggak bisa jemput teman Anda gitu kan ya di Bahnhof. Lalu berikutnya, wie kommt Ihr Freund zu Ihrer Wohnung? Ada yang tahu artinya apa nih? Temanmu datang apa dari tempat Wiko, bagaimana temanmu datang dari tempat tinggalnya? Oke. Apa ya? Oke, good. Danke. Jadi ini bagaimana teman Anda datang ke rumah atau tempat tinggal Anda gitu. Cu itu ke di sini. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum belajar nggak apa-apa gitu. Ini sekedar pengetahuan juga buat kalian yang belum belajar ataupun sudah. Pokoknya kalau zu ihrer Wohnung itu ke. Bukan tadi dari ya nein, tapi ke. Gitu. Ke tempat tinggal Anda. Kayak gitu. Jadi kalian harus kasih tahu nih gimananya. Itu caranya. Entah misalkan harus pakai Verkehrsmittel kah atau yang lainnya. Gitu. Sesuai kalian. Terserah kalian. Lalu berikutnya, Ihre Frau Freundin ist zu Hause. Oh, kasih tahu kalau misalkan ini sebenarnya bukan temen ya, jatuhnya tuh kayak pasangan kalian lah gitu ya, ada di rumah. Tapi gimana kalau misalkan kalian itu cewek gitu, kan nggak mungkin dong Ihre Frau gitu kan ya. Ya udah diganti aja menjadi man gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian cewek nih gitu ya, ganti aja menjadi Ihr Mann. Kalau kalian cowok, ya udah. Oh, aman ya, Bro. Iya, Ihre Frau. Gitu tetap. Tapi kalau cewek kan ya pasti pasangannya sama cowok kan. Gitu. Jadi kasih tahu kalau suami Anda atau istri Anda tuh di rumah seakan-akan kayak gitu. Udah. Lalu abslusnya kayak gimana? Oke ya. Ini udah aku bantu nih untuk artiinnya. Sekarang nih. Kalian tut nilai. Oke. Kalian coba untuk kerjakan. Nih ya. Kalian bisa scan QR-nya atau aku kirim linknya ke chat Zoom. Gitu. Di situ udah ada soalnya juga. Gitu. Dan kosakatanya berapa? Kosakatanya 20 sampai 30 kata aja. Dari mana dihitungnya? Dari libe ya. Dari libe atau liber sampai nama kalian. Gitu. Izin Frau, kalau kita yang baru banget ikut Zoom malam ini, Ya. ikut scan juga barcode-nya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Untuk semuanya kok gitu. Dan sebisa kalian ya. Jadi walaupun misalkan, aduh bingung nih atau apapun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting coba. Schreiben itu harus coba, nggak boleh nggak. Gitu ya. Oke. Gitu Shun. Ya, mungkin aku scan di sini aja kali ya. Aku taruh barcode-nya di sini. Nah. Good. Oke, scan ya. Nah, kalian tulis di mana? Kalau tadi kan di vote gitu ya, kalian cuma klik doang. Kalau kalian untuk nulis, kan kalian ada tanda ini ya. Kalau kalian lihat tanda plus atau tanda kayak pensil. Nah, kalian klik tuh di sini, jangan di add comment ya, 9. Tapi di tanda plus atau tanda pensil, habis itu kalian tulis. Kelihatan kan ya, yang aku share screen kan ya. Nih, kalian tulis di sini, lalu publish deh, gitu. Oke ya. Ada kesulitan untuk memakai Padlet? Nggak bisa masuk, Frau. Nggak bisa masuk,
Ini QR-nya udah? Harus login dulu Kak Udah. ke Gmail. Ya, login dulu benar. Login dulu, nggak usah regis ya. Login pakai Gmail kalian aja. Danke. Iya, oke. Tapi kalau ada di situ akan lama, takutnya. Nah, bisa kalian apa namanya? Untuk kerjakan sekarang. Ini untuk siapa? Awalul. Awalul Hidayat jangan di sini ya, jangan di komen yang Binawan Training, tapi bikin sendiri gitu yang ada tanda plus nih atau enggak pensil di tempat kalian atau Padlet kalian. Kalian tulis di situ. Kalau di sini takutnya ntar aku nggak bisa koreksi nih, gitu. Aku nggak bisa ngeliat juga punya kalian, gitu ya. Oke, nah aku QR lagi. Oke, bisa kalian kerjakan dulu. Mungkin aku kasih waktu sekitar, bolehlah 10 menit deh. 10 menit berarti 19.46 udah selesai untuk mengerjakannya. Gak usah terburu-buru. Frau izin bertanya, ini balasannya kan ya Frau? Balasannya, Oke, kayak tadi tuh, kayak aku kasih contoh. danke Frau. Iya, bitteschön. Ini aku kasih lihat lagi soalnya. Tidak usah panjang-panjang ya, dikit aja 20 sampai 30 kata.
Lebih dikit nggak masalah. Oke, tinggal 4 menit lagi. Oh, izin boleh minta lagi nggak QR-nya? QR-nya boleh. Mm-mm. Sebentar. Oke, mana nih? Sudah ya. Oke, tinggal 1 menit lagi.
Oke, cukup banyak. Oke. Entschuldigung, Frau. Ya. Ini aku apa namanya senden ke yang Frau kirim tadi, tapi cuma sendirian ya, nggak ada di situ. Nah, sendirian. Iya. Oke, QR ini bisa, udah. Afifah. Ya udah aku QR lagi aja, Frau. Danke, Boleh. Frau. Ya, bitte schön. Oke. Minta QR-nya, Frau. Boleh. Bentar. Oke, sudah ya. Kita lihat dulu deh. Untuk soalnya ya, walaupun tadi udah aku sampaikan artinya, tapi kita lihat lagi karena tidak sepenuhnya aku memberitahukan ke kalian gitu. Oke, ini ya, lihat dulu. Nah, jadi di sini kan namanya Christian Schmidt. Kalau misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian perlu tahu kalau untuk Jerman pastinya gitu ya, pasti ngambil nama belakang. Jadi misalkan nama aku Sejuta Pranoto, biasanya Libe Pranoto. Contoh kayak gitu. Jadi kalau misalkan namanya Christian Schmidt, apakah Liber Christian? Kalau mau Liber Christian Schmidt. Tapi kalau misalkan mau satu nama aja, pakai Schmidt. Gitu, jangan Christian. Kayak gitu ya. Misalkan contohnya aku coret-coret. Oke, namanya Christian Schmidt. Berarti kalian pilih nih antara Liber Schmidt, koma atau Liber Christian Schmidt. Gitu. Pilih salah satu. Kalau misalkan kalian menemukan nama lebih dari satu nama atau satu kata gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan contoh soalnya tuh satu nama doang nih. Gimana kalau 2 atau 3 atau 4 gitu. Oke ya. Nah, kita lihat ke jawabannya. Oke, di sini ya mana nih? Ada tadi aku lihat ada yang Schmidt. Oke, ini ya si gini pakainya Schmidt. Iya, ya boleh sebenarnya Halo Schmidt, tapi alangkah lebih pakai Libe aja ya, Liber Schmidt gitu. Biar kalian terbiasa dengan memakai Libe ataupun Liber kayak gitu. Oke, lalu mungkin aku ambil sampel ya, satu yang cukup panjang, satu yang sedikit. Mungkin yang cukup panjang, tapi tetap ya kalian juga harus tulis. Oke. Oke, di sini. Siapa nih? Ini siapa nih ya? Namanya Helios Family Channel. Namanya siapa nih di sini? Namanya Helios kah? Helio? Egi Kak, Egi. Egi. Gitu. Oh, oke Egi.
Oke. Ini kamu masih A1 atau A2? A2, Prof. A2. Oke. Ya, good. Maksudnya kelihatan panjangnya ya, tapi kita lihat dulu. Oke. Egy ya, Liber Christ. Nah, tadi udah aku sampaikan gitu ya. Harusnya Liber Christian, tadi Schmidt gitu ya. Iya, Atau Prof. Liber Schmidt gitu ya. Sama. Oke. Setelah itu, nah ini juga harus ada enternya kayak gini nih, kayak Gita. Gita ataupun Velda, Aulia, Ruth, Shof, ya Ahmad, dan seterusnya. Harus ada si enternya, nggak boleh enggak. Gitu. Iya, Prof. Good. Apa ini kan kasih sampel ya, supaya yang lainnya tahu juga gitu. Mana nih? Kok hilang? Oh, ini dia. Lalu berikutnya, Vilendang, Vioal, Daina, Nahrih. Nah, ini juga buat kalian semuanya gitu ya. Nih, kalau misalkan emailnya seperti ini, gitu ya, ini itu kalian duluan yang apa namanya, kirim email, gitu kan ya. Terus kenapa kok nggak boleh Daina Nahrih gitu kan ya? Memang kurang bagus, kecuali kalau misalkan soalnya itu ada email. Misalkan contoh, email dari Elsa gitu kan, email dari Elsa, ada emailnya nih soalnya, terus habis itu kalian harus jawab. Nah itu boleh, Daina Nahrih atau email, boleh kayak gitu. Tapi kan ini nggak ada, cuma sebatas soalnya doang, gitu ya. Kalau misalkan sebatas soalnya doang, nggak usah pakai ya apa namanya Daina Nahrih atau misalkan apa nih, Danke Daina Nahrih, nein, gitu. Kalau mau basa-basi, wie geht's aja, wie geht's dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Gitu. Jadi jangan pakai pilendang ya. Ini mungkin aku tulis supaya kalian semua juga bisa lihat. Daina Nahrih dipakai kalau soalnya ada email. Gitu. Seperti itu. Oke ya. Leider kan ich. Oke, ini karena A2, mungkin ada beberapa dari kalian ya A2 juga. Mungkin aku bahas juga sedikit kali ya gramatik yang di A2. Leider kann ich dich nächste Woche. Nah, ini tadi tetap ya pedoman kalian itu temporal. Jadi alangkah baiknya ini nächste Woche. Gitu. Kalau misalkan temporal, dich-nya apa? Karena dich-nya itu kan objek. Bukan temporal. Gitu ya. Nih. Mana lagi? Di sini. Dich gitu ya. Ini Poland. Titik itu udah benar ya berarti. Kayak gitu. While ihr arbeiten muss, genau. Nah ini untuk juga mungkin baik itu A2 atau A1 terserah, mungkin lebih tepatnya di A2 gitu ya. Jangan lupa kalau kalian memakai while, karena musnya itu harus di belakang. Kalau ada modal verben, kalau nggak ada modal verben gimana? Ya verbennya di belakang. Kayak gitu. Oke ya. Good. Lalu du kannst aber mit. Nah, ini mau gimana nih ngomongnya nih Egy? Ya, kamu dapat menggunakan itu Straßenbahn nomor 5 untuk ke rumah saya. Oke. Kenapa ada abernya nih di sini? Pengen aja tulis gitu aber. Ya, tapi Iya, nggak apa-apa. Good. Du kannst gitu ya. Du kannst mit der Straßenbahn. Oke, boleh. Sehr gut. Straßenbahn. Gak usah pakai aber ya. Nummer 5. Oke, direct to meiner Wohnung. Ya, oke. Good. Gitu ya. Lalu si meine Frau-nya di sampingnya aja ya. Jangan di
kayak dibawahin di enter gitu. Jadi untuk email, minta tolong setiap menjelaskan punktenya itu sebelahnya aja. Jangan di enter kayak gitu. Kenapa? Karena kalau enter takutnya kayak benar-benar kerasa poin banget gitu ya. Sedangkan kan ini kalian membuat email, bukan membuat poin-poin inhouse-nya. Jadi si meine Frau-nya harus di sebelahnya. Ya udah, meine Frau ist zu Hause. Oke. Und sie wird dich empfangen. Oke. Ich freue mich auf deinen kok gitu? Oke. Deinen Besuch. Oke. Good. Lalu viele Grüße. Nah, Egi-nya dienterin. Habis itu Egi. Gitu. Ya, danke, Frau. Ya, bitteschön. Ya, Egi. Gitu. Nah, di sini apakah harus pakai koma? Kalau viele Grüße itu terserah sih mau pakai koma atau pakai enggak, terserah. Karena aku sempat ngelihat ada pakai koma, ada yang enggak, bener aja gitu ya. Kecuali kalau Liebe yang di atas salam pemuka nih harus pakai koma, nggak boleh enggak. Gitu. Itu contohnya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, oke, ini juga nih. Kita udah A2 ya? Atau Iya, A1? Frau. Aduh, Pak. Oke. Ini juga sama ya, kayak Egi juga gitu. Paling ini nih, kan udah A2, berarti udah tahu kan ya, bikin email yang baik dan benar kayak gimana nih gitu kan ya. Vigets dir-nya juga nggak boleh huruf besar. Kayak gitu. Dan nggak boleh dibawahin ya, harus di sampingnya aja. Pokoknya email, apapun email harus di sampingnya. Nggak boleh kayak di bawah sini nih. Nggak bisa. Gitu. Nanti takutnya kayak per poin-poin nanti in-house kalian. Gitu. Ya, Frau. Danke. Ya, bitteschön. Siapa nih? Oke. Good. Nih apa nih ada yang angkat tangan? Siapa? Maria? Entschuldigung, Frau, izin bertanya. Oke. Terkait tadi Liber Christian, ini kan temannya ya, Frau. Kalau di kelas saya tuh waktu itu pernah dibilang sama Fraunya, kalau misalnya itu teman, boleh pakai nama belakang, boleh pakai nama panggilannya gitu. Jadi kalau informal kayak gini, bagaimana ya, Frau? Terima kasih. Oke, dankeschön. Biasanya tetap pakai belakang sih gitu, karena tetap ngikutin rules Jerman gitu ya. Walaupun oke nama depan gitu kan ya. Karena kan tujuannya itu buat di sini kan aku pengen kalian untuk ujian ya, gitu kan ya, untuk kalian ujian Gute, kecuali kalau di luar ujian gitu nggak apa-apa. Mau Liebe Christian atau namanya siapa Tian doang, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi karena ini untuk ujian, jadi tetap ikutin rules yang dimana itu nama belakangnya diambil gitu. Liber apa tadi Schmidt, atau misalkan mau nama panjangnya tadi Christian Schmidt, kalau mau kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan, Schmidt kah atau enggak Christian Schmidt kayak gitu. Itu Frau, berlaku untuk informal maupun formal gitu. ya. Izin Frau, berarti kalau namanya misalnya ada 3, 4 kayak gitu, berarti tetap ambil nama akhir. Iya, akhir gitu. Oke, berlaku untuk informal dan juga formal. Nanti kan minggu depan ya kalian akan belajar formal sama aku juga gitu. Oke, good. Ada lagi ingin tanyakan? Sudah. Oke, gitu ya. Karena ini tujuannya untuk ujian sekali lagi. Oke, tapi kalau di luar ujian terserah kalian mau kayak gimana. Nggak masalah. Kecuali kalau misalkan formal. Formal itu untuk ujian maupun nggak ujian tetap nama belakang. Gitu. Oke, good. Ini lalu satu lagi ya. Mungkin aku ambil yang di A1. Oke, gini. Ini A1 kah? Masih A1? A2, Frau. A2? Oke. Coba ya. Oke, ini ya berarti Gozi A1 kan ya? Ya, Frau. Oke. Nah,
Nih, kita lihat. Halo Christian. Ya, oke. Tapi mungkin bisa dibiasakan pakai liber aja kali ya. Liber jadinya gitu. Liber Christian. Baik, Frau. Ya, jangan di sini. Sini. Liber Christian. Gitu. Lalu nih juga jangan danke. Kalau bahasa basi kayak tadi tuh, wie geht's dir gitu ya. Ich hoffe es geht dir gut. Kalau mau kayak gitu. Nih, wie geht's dir? Ich hoffe es geht dir gut. Gitu. Karena itu soalnya tidak ada pesan gitu atau email. Langsung disuruh buat nih email ke si Christiannya ini, ke Schmitz-nya ini. Gitu. Ini juga Lieber Schmidt atau Christian Schmidt. Oke, leider kann ich nicht vom Bahnhof abholen. Oke. Wie kommst... Nah, kalau misalkan wie kommt Ihr Freund zu Ihrer Wohnung, berarti kayak kamu harus ngasih tahu nih bagaimananya. Kayak tadi, misalkan kamu mau bilang kayak gini. Du kannst gitu ya. Du kannst meet them Cuk. Gitu ya. Kalau misalkan belum belajar meet them Cuk, meet them nggak apa-apa. Sampai kalian belajar. Tapi kalau misalkan kan untuk email itu akan ada nanti di akhir gitu kan ya. Atau di pertengahan. Kalian bisa bilang nih, oke, du kannst meet them Cuk Nehman. Nih, ini aja nggak apa-apa untuk A1. Oke, kamu bisa ngambil Cuk, train, kayak gitu. Lalu berikutnya kasih tahu nih, di sini Ihre Frau-nya tuh belum ada nih. Jadi harus ada. Lalu bisa bilang, meine Frau gitu ya, ist zu Hause. Gitu. Udah setelah itu liebe Grüße, Gozi. Gitu. Danke, Frau. Ya, bitte schön. Jadi apa namanya? Untuk oke. Untuk misalkan A1, kalian apakah harus yang complicated atau kompleks? Enggak usah kompleks dulu gitu. Seenggaknya jawab dulu nih pernyataannya. Tapi kalau A2 tadi mana tuh? Ini ya. A2 udah mulai nih kompleks gitu ya. Ada pakai konektoren gitu kan ya, pakai modal verben, lebih dijelasin lagi kalimatnya gitu kan ya. Terus habis itu apa namanya? Ada ich freue mich gitu ya, penutupnya boleh nih, sangat bagus gitu. Atau ich warte auf deine email, boleh kayak gitu juga. Saya nunggu nih jawaban email kamu. Ich warte auf deine email, boleh. Gitu. Ini aku tulis untuk A2 maupun A1 ya di sini contohnya. Gitu. Udah. Seperti itu. Nah, ini aku ngambil sampel ya, 2 sampel. Kalau misalkan aku lihat secara keseluruhannya, ya oke, sudah cukup bagus gitu kan ya, dari awalannya. Untuk yang A2 udah cukup rapih gitu ya. Paling itu aja pesan aku. Memang kurang bagus ya kalau pakai Danke, kecuali kalau soalnya udah ada emailnya. Gitu. Baru kan kelihatan ya vielen Dank. Seperti itu. Berikutnya, jangan lupa nih juga nih, viele Grüße, bawahnya harus ada nama kalian, nggak boleh nggak ada. Gitu. Nama kalian, lalu juga jangan sampai typo nih, namanya, nama yang untuk dituju, kalau typo ya bakal salah pastinya. Dan untuk penghitungan kosakata, biasanya dari libenya, ya dari awal banget gitu ya, dan dari nama. Kalau misalkan kalian nanya, kalau untuk ada artikel gimana? Contoh seperti ini. Nih. Mana nih? Oh, oke. Punya Sekar. Form. Gitu kan ya. Kan form itu, kalau misalkan mungkin dari kalian yang A2 gitu, itu kan singkatan dari von dem.
Itu kan dipisah ya, bukan digabung gitu kan ya. Seperti ini, condemn. Nah, itu hitungnya gimana gitu kan ya. Ini masih banyak omongan gitu ya, condemn ini apakah 1 atau 2. Tapi kalau aku sih selalu 1 hitungnya gitu kan ya. Karena ya udah satu kesatuan aja gitu. Jadi condemn Bahnhof. Oh, it should be right. Jadi tetap 2. Duanya itu font-nya itu 1, dan Bahnhofnya itu karena kan Bahnhof itu ada artikel. Harus ada artikel. Setiap nomen harus ada artikel. Walaupun dipisah, jadi itu tetap 1. Gitu. Jadi kalau misalkan oke, von Bahnhof. Ya udah kan ini singkatnya dari von dem Bahnhof. Berarti von 1, dem Bahnhofnya 2. Gitu ngitungnya. Lalu ada lagi yang mana nih? Contoh zu Hause misalkan gitu. Kan itu juga satu paket, iya. Tapi kan cu ada sendiri, Hause-nya juga ada sendiri, house. Berarti itu tetap dihitungnya 2. Nih, kalau yang ini. Biasanya kalau hitung 1 tuh artikel sama nomen. Kayak gitu. Udah. Makanya kenapa apa namanya bukan harus sih, boleh lebih dari 30 kata tapi jangan banyak ya. Misalkan di soalnya itu disuruh 30 kata, tapi kalian kelebihan nih 35 nggak apa-apa gitu. Karena yang tadi aku sampaikan ada yang bilang oke, artikel sama nomen itu jadi 2, ada juga misalkan artikel sama nomen itu jadi 1. Jadi untuk mengatasi itu kalian boleh lebih nih kosakatanya, tapi jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak kosakata yang kalian tulis, semakin banyak juga kesalahan kalian. Dan itu akan pengaruhi penilaian kalian juga. Gitu. Itu untuk email. Atau untuk Schreiben lah, apapun itu. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau kurang nggak bisa. Kalau kurang itu bakalan pengaruh ke poin kalian. Pasti. Apa aja nih yang harus kalian ketahui mengenai Schreiben? Gitu kan ya. Yang harus kalian ketahui mengenai Schreiben, pertama penilaiannya gramatik. Itu. Kedua, susunan kalimat kalian. Susunan kalimat kalian dari mana? Yang tadi udah aku jelasin nih. Ada begrusungnya, Anleitungnya, Inhalt, Abschluss. Harus tersusun rapi. Lalu ketiga, tidak boleh pengulangan kata. Ini biasanya berlaku nih di A2 ataupun B1. Kalau A1 masih ya kayak tadi nih nggak apa-apa. Namanya juga A1 gitu ya. A2, B1 tuh. Kan udah banyak ya kosakatanya. Itu nggak boleh ada pengulangan kata. Gramatik. Lalu berikutnya, ya pastinya jangan sampai typo. Nih. Susunan kalimat atau berkesinambungan ya. Berkesinambungan kalimat sebelum dan sesudah. Maksudnya gimana gitu kan ya? Contoh, mana nih? Ada nggak di sini? Oh, kalian nggak ya? Sesuai ini ya. Misalkan contoh kalian lagi bahas kue gitu kan ya. Oke, der Kuchen is lecker gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba bilang lagi, nächste mochte ich Wasser trinken. Lalu aku bilang lagi, oke, ich kaufe den Kuchen im Supermarkt. Nah, itu kan kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Harusnya selesaiin dulu nih si kuchennya, baru si getränkenya. Gitu. Tapi ini malam kuchen, terus getränke, kuchen lagi. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu masuk ke dalam berkesinambungan kalimat sebelumnya dan juga sesudahnya. Itu untuk Schreiben. Udah, ini penilaiannya. Gramatiknya ini dipakai kalau kalian udah level A2, ya pakailah gramatik yang di A2. Kalau misalkan level B1, pakailah level di B1, lebih bagus. Kalau A1, pakai aja level A1 dulu. Gitu. Udah. Untuk email. Oke. Good.
Bagaimana? Apakah sudah jelas untuk membuat email? Atau masih ada yang bingung nih membuat emailnya? Entschuldigung, Frau Elsa. Boleh. Ich habe eine Frage. Oke. Yang terkait Liebe Grüße itu tuh sebenarnya harus pakai koma atau tidak ya? Karena beberapa kali waktu itu ujian, terus masih pakai koma. Itu disalahkan. Makanya pas kemarin final test itu tidak menggunakan koma. Oke, good, danke. Sebenarnya sih ada dua ya kemungkinan, boleh atau tidak. Kalau biasa sih aku tidak pakai gitu kan ya, tidak pakai koma. Tapi ada juga yang dimana pakai koma tuh benar kayak gitu. Karena apa namanya? Aku pun juga pasti research juga gitu kan ya, research mengenai email supaya email ya kalian pasti bagus dan seterusnya. Itu bisa dua, bisa pakai koma, bisa enggak. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian pernah lihat email gitu kan ya, itu pasti setelah Viele Grüße gitu ya, itu kadang pakai koma tuh ada gitu. Tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau misalkan dibilang yang benar yang mana, bisa dua-duanya kayak gitu. Bisa pakai koma, bisa juga enggak. Gitu, nggak apa-apa. Gitu untuk email. Kecuali kalau misalkan formal ya, itu nanti kita akan bahas mengenai formal. Gitu. Oke, dankeschön, Frau Elsa. Kita Shun. Ada lagi yang ingin tanyakan mengenai emailnya? Oke, good. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tetap baca mengenai soalnya ya. Soalnya dulu, fokus soalnya, semua poin harus ada. Tidak boleh tidak. Dan jangan sekali lagi, jangan di enter atau dijadiin poin. Nah, yang tetap harus sebelahnya aja. Kayak kalian bikin cerita aja. Oke, tapi ini berupa email. Gitu untuk emailnya. Oke, good. Oke, kalau tidak ada mungkin aku balikan ke Kak Alda. Kak Alda udah selesai nih untuk emailnya. Oke, terima kasih Frau Elsa. Gimana pembelajaran bareng Frau Elsa? Seru nggak? Keren banget. Apa aja nih yang bisa diambil, apa bisa diserap nih, Wita? Aku bisa ambil hikmahnya. Apalagi besok batch 2-3 itu ada Schreiber-nya ya di quiz ya. Oke, Ya, jadinya berarti besok Schreiber-nya bisa dapat 100 nih ya berarti untuk batch 2-3. tentu saja tidak bisa. Jangan berharap muluk-muluk. Kenapa tidak bisa? Oke, dan eh, kita udah ada selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jika ada, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada yang kurang dimengerti atau sudah cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tadi? Oke, silakan Kak Gini. Izin bertanya Kak, kalau misalkan emailnya peruntukan untuk nahbar, kayak misalkan nulis ke tetangga gitu, namun dia masih seumuran, apakah diperbolehkan pakai DuForm ya? Atau lebih baik pakai ZForm? Oke, Frau Elsa mungkin bisa dijawab. Good, dankeschön. Nah, kalau misalkan soalnya mengenai Nachbarn gitu ya, walaupun itu jarang ada, tapi nggak apa-apa kalau ada Nachbarn, itu tetap pakai du form. Jadi pakai tetap Liebe. Kalau misalkan untuk yang apa namanya formal atau sehr geehrte, itu biasanya kalau kalian pernah lihat, misalkan contoh ke administrasi, kalian pengen Deutsch kurs gitu kan ya, atau misalkan mau apa lagi nih? Mau ke info mengenai reparatur Haicung misalkan gitu, itu pakai yang Zergerte, yang formal. Kalau Nachbarn tetap Nachbarn, Freund itu tetap informal. Gitu, apalagi kalau ada namanya. Gitu ya, bukan pakai Frau atau Herr ya, udah itu pasti du form. Gitu.
Oke, Vielen Dank, Frau. ya, bitteschön. Gini. Oke, selanjutnya ada Kak Yuni. Silakan Kak Yuni jika ingin bertanya. Halo, selamat malam. Selamat Saya malam. mau nanya untuk Z-form dan untuk formal. Kalau misalnya kita dapat punktenya itu tuh kolegin or koleginen, ada Sevin, tapi ada Herr atau Frau-nya, itu kita harus pakai Z-form plus Sergerte atau kita bisa pakai Lieber, oder Liebe, Herr, Frau, atau gimana ya, Frau? Oke. Good, danke, Yuni, sehr good. Pakainya zer. Tentunya pakai zer. Kenapa? Karena udah jelas. Clue-nya Frau sama Herr. Frau sama Herr itu kan artinya ya bapak atau ibu. Udah jelas, udah formal nih. Jadi, walaupun misalkan kolega, nah good, kolega, chef, itu kan pasti selalu Frau atau Herr nih, atau selalu formal. Pasti Z-form, nggak boleh pakai du-form. Kalau misalkan ternyata soalnya itu tidak ada Frau-nya, kan kalian pernah lihat ya, formal itu tidak ada si Frau-nya atau si Herr-nya. Langsung aja bilang ke kolega gitu, atau enggak chef atau chefin. Itu gimana nih, apakah formal atau informal? Tentunya pasti formal. Pokoknya kalau nuansa pekerjaan itu harus formal. Kayak gitu, nggak boleh informal. Seperti itu. Baik, kalau maaf Ra, mau nanya lagi. Boleh? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ini nih ya keluar dong gua. Belum ya? Belum kok. Enggak, maaf Ra. Saya Oke, kirain nggak apa-apa. keluar tadi. Oh, enggak kok. Kalau Selamat pagi. misalnya dia peruntukannya, jadi kita dapat Einladung dari Sevin oder Kollegin gitu, tapi peruntukannya untuk Abendessen oder Kaffee trinken oder Bescheid Abend, itu boleh nggak kalau kita pakai yang bukan Sehr geehrte gitu, tapi tetap pakai Z-form tapi tidak menggunakan Sehr geehrte, soalnya kan kalau pakai Sehr geehrte udah ada temenan sama mit Freundlichen, sementara mungkin kita bisa menggunakan Liebe atau Lieber kayak gitu, gimana ya Frau? Oke, Dankeschön. Tetap pakai sehr geehrte. Tapi kan udah deket nih, gitu kan. Itu yang tadi kamu sampaikan itu ada di B1 tuh. Nah, itu masuk ke dalam formal. Kayak gitu. Jadi tetap, walaupun misalkan, oke mau Abendessen kah, mau misalkan meeting gitu ya, selagi sama kolega gitu, selagi masih Arbeit, itu lebih baik pakai sehr geehrte. Tapi dengan catatan, ini untuk ujian ya. Tapi kalau misalkan realnya kayak gimana? Nggak apa-apa kalau realnya pakai Liebe. Real kalian nih di suatu pekerjaan gitu, di perusahaan kalian udah deket banget nih sama bos kalian atau kolega kalian, ya nggak apa-apa mau pakai halo, mau pakai liber terserah kalian. Tapi kalau mau ujian itu tetap pakai sehr geehrte gitu. Kita tetap ngikutin rules-nya dari Gute ya gitu. Udah. Baik Frau, berarti untuk bawahnya kalau dia Sehr geehrte ya temennya mit Freundlichen ya. Iya, itu udah satu paket ya. Gitu. Danke Frau. Ya, bitteschön. Ada lagi? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin aku bisa bacakan pertanyaan dari Liswati ya, ada di kolom chat, Frau. Berarti format Liebe atau Liber tidak boleh digunakan dalam email formal, meskipun secara kalimat menggunakan Z dalam konteks ujian. Itu gimana? Benar, good. Danke. Ini siapa yang nanya? Liswati. Oh, Liswati. Oke. Ya, benar. Jadi, mungkin aku tulis ya, supaya kalian bisa lihat secara visual. Pokoknya kalau misalkan informal, itu udah pasti Liebe atau Liber. Itu udah fix. Nggak bisa diganggu-gugat. Pasangannya sama apa? Sama tadi, Ile Grüße atau Liebe Grüße. Gitu kan ya. Tapi kalau formal, sehr geehrte atau sehr geehrter gitu ya. Dan titik aja ya. Pasangan sama apa? Tadi disampaikan tuh mit Freundlichen. Aduh, sebentar. Freundlichen, ini F-nya gede ya. F-nya gede, M-nya gede. Grüßen. Nah, ini udah nggak bisa diganggu gugat. Lalu informal itu pasti harus do, nggak boleh nggak boleh Z. Sampai kapanpun nggak boleh Z.
Kayak gitu. Formal pun juga sampai kapanpun nggak boleh pakai do, harus pakai sie. Gitu. Itu udah template ya dalam email. Oke. Oke, terima kasih Pro Elsa. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum ditutup? Oke. Oke, Vitation Liswati. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, dan kalau begitu sepertinya kita bisa menutup sesi kali ini. Sebelumnya kita tutup. Terima kasih Pro Elsa telah membawakan materi dengan sangat baik sampai teman-teman kita di sini mengerti semua. Insya Allah itu bisa membantu kalian semua dalam menulis surat dengan lebih baik lagi. Oke, dan sebelum kita akhiri sesi ini dan saya kirimkan link untuk sertifikat kalian, Kak Bella ingin menyampaikan sesuatu, silakan Kak Bella. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya, Terdengar, Kak. saya izin mengingatkan kembali ya Kak untuk link survei yang udah saya berikan di grup masing-masing maupun secara jaringan pribadi mohon diisi ya Kak. Ini saya kirimkan linknya kembali di chat Zoom, mohon dicek dan mohon diisi sekarang. Apakah cukup jelas instruksi saya? Jelas, Iya, Kak. Kak Bella cukup jelas. Oke, Jelas terima kasih ya banget, Kak ya. Kak Bella, jelas banget. Kasih Itu Abi lo. udah ngisi belum Kak Bella? Tapi jangan di Tambah ACC. ada Abi jangan apa? di ACC karena Abi cuma gitu-gitu doang. Hei, apaan? Oke. Mohon dicek di chat Zoom ya Kak ya. Linknya udah saya kirimkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bella atas pesannya. Oke, selanjutnya untuk link pengisian absensi akan saya kirimkan di chat room. Bisa dilihat apakah sudah terlihat linknya? Apakah bisa dibuka? Oke, sebelum itu kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya sebelum saya tutup pertemuan kali ini. Mungkin kameranya bisa dibuka semuanya agar saya bisa mendokumentasikan workshop pada kali ini. Wah, ini muka-muka hebat semua ini. Insya Allah kita bisa ketemu nanti di Jerman ya. Amin. 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 Wah, workshop kali ini yang datang itu 98 orang peserta loh, Frau Elsa. Wah, hebat sekali, luar biasa banyak banget. partisipannya. Tadi itu sudah menyentuh angka 100, sudah sempat Iya menyentuh tadi ya. angka 100. Itu keren banget sih kalian pada hari ini. Oke, yang bisa membuka kamera mungkin bisa buka kameranya, akan saya izin dokumentasikan ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, dan slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk kalian mengisi link absensi yang ada di chat room untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan masuk ke email kalian masing-masing 3 hari kerja. Pastikan secara berkala untuk cek email kalian masing-masing ya. Oke, dan sekian workshop kali ini. Terima kasih semua sudah hadir hari ini, sudah berpartisipasi, sudah aktif. Semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kalian dalam penulisan surat informal ya tadi Frau Elsa. Surat informal. Besok nanti tanggal 21 kita akan bertemu dengan Frau Elsa lagi untuk membahas surat formal. Oke, kalian jangan lupa datang karena sertifikatnya juga akan diberikan berbeda. Untuk bagian kedua, untuk penulisan surat formal. Oke, Dankeschön alle, Dankeschön euch, schönes Wochenende. Tschüss. Vielen Dank, Frau Elsa. Danke, Vielen Dank, Frau. Dankeschön.